memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, di kelas ini ada yang tidak masuk? Oke, karena masuk semua, langsung masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum ke penjelasan materinya, kita harus tahu pertemuan kita hari ini mau mempelajari apa. Kita melanjutkan bab sebelumnya, yaitu statistika. Karena kita sudah mempelajari beberapa pertemuan di sebelumnya, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran yang mana? Nomor 4. Oke, yang nomor 4 yaitu menentukan kuartil dan persentil. Karena di sebelumnya kita sudah mempelajari membedakan berbagai jenis data, membuat dan menganalisis grafik, menentukan mean, median, dan modus. Maka sekarang kita akan menentukan kuartil dan persentil. Sebelum masuk ke materi kuartil dan persentil, kita harus mengulang dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu apa? Mean, median, modus. Mean itu adalah rata-rata. Menggunakan rumus, dicantumkannya seperti apa? X bar sama dengan sigma X per N. Dengan X bar itu mean, sigma X-nya jumlah seluruh data, dan N-nya adalah jumlah data. Kalau median, nah median ini apabila jumlah datanya itu ganjil, maka median itu diambil data tengahnya. Karena kalau datanya itu ganjil pasti mempunyai nilai tengah. Tapi kalau jumlah datanya itu genap, menggunakan rumus, apa rumusnya? Yaitu data tengah 1 ditambah data tengah 2 dibagi 2. Oke, ingat ya. Yang terakhir lebih mudah lagi, yaitu modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul. Jadi di sebuah data untuk nilai yang sering muncul itu bisa dinamakan sebagai modus. Udah pindah semua, berarti udah bisa dilanjut ke materi berikutnya. Tapi sebelum ke materi berikutnya, saya mau memberitahu bahwa pelajaran kali ini kita menggunakan PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Artinya sebentar lagi saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Lalu saya akan memberikan kalian project. Apa isi memberikan projectnya itu? Ya kita akan melakukan survei. Habis itu mengumpulkan data, mengajukan data secara visual dan menganalisis ukuran pemusatan datanya. Oke, di sini sekarang saya punya pertanyaan. Jika ada 12 siswa dengan lingkar kepala dan lingkar tangan yang berbeda-beda, bagaimana cara menentukan beberapa ukuran ikat kepala dan gelang yang dapat digunakan oleh seluruh siswa secara efektif? Gimana caranya? Ada yang tahu? Diukur semua, Bu. Oke, ada lagi? Cari rata-ratanya. Cari rata-ratanya. Ada lagi? Ada lagi? Udah? Udah. Oke, semua pernyataan tadi benar. Cuma di dalam statistika untuk mengetahui itu kita pakai yang namanya kuartil. Seperti yang sudah ada di depan. Kuartil itu apa? Kuartil adalah nilai yang
Kelompok 2. Paham? Oke. Baik, sekarang kalian langsung berkumpul dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Buat kursinya melingkar. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan KKPD, yaitu panduan kalian untuk mengerjakan proyek yang sudah saya katakan di awal tadi. Jadi apa yang akan kalian lakukan sebentar lagi adalah yang pertama menentukan topik survei. Jadi di dalam KKPD dibuka KKPD-nya semuanya sudah. Di situ ada permasalahan. Di situ kalian bisa langsung menentukan topik surveinya dan merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab nantinya dengan data-data. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian melakukan dua ini terlebih dahulu sebelum melakukan pengumpulan data dan membuat pembagian tugas kelompok. Jadi saya menentukan topik survei dari informasi yang kalian dapat itu. Jadi saya menentukan topik survei bisa aja. Yang pertama yang diketahui apa? Kepala. Bagaimana? Sudah menentukan topik survei? Sudah. Sudah merumuskan pertanyaan penelitian untuk dijawab? Karena kalian sudah menentukan semua, kalian buka di lembar selanjutnya ada penjadwalan. Kita kapan untuk mencari data, kapan kita untuk mengelolanya. Sudah? Sudah ada. Baik, karena sudah ada, di sini saya akan memberikan kalian jadwal. Yang pertama untuk mengumpulkan data, kita akan mengumpulkannya pada pertemuan berikutnya. Oke, di pertemuan selanjutnya juga kan itu ada pengelolaan data dan pengumpulan data. Di pengumpulan datanya kalian harus melakukannya di teman sekelasnya aja. Karena pas kan di satu kelas itu ada 12 orang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya juga kita kan mengumpulkan data, mengelola datanya, dan menyajikan hasil data sekalian kita membuat di kelas. Semisal memang di kelas tidak cukup waktunya, nanti di pertemuan kedua kalian bisa lanjutkan di luar pembelajaran. Karena di sini ada namanya membuat pembagian tugas kelompok. Di sini tadi coba satu anak menyampaikan kita akan membahas apa di proyek kali ini. Topik surveinya apa? Kalian tadi temukan. Coba dari kelompok 1 secara bersama-sama yang keras. Topiknya ukuran lingkaran
Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Untuk kedua, kali ini kita akan apa? Kalian sudah ingat kan? Kita akan apa? Membuat Mengumpulkan data, terus langsung membuat proyek. Untuk alat-alat dan bahannya sudah. Coba angkat alat dan bahannya. Oke, karena sudah dibahas semua, sekarang kumpul jadi satu dengan kelompoknya untuk mengumpulkan data, lalu langsung membuat proyeknya. Koyak penggabungan. Gimana Rek, datanya udah? Masih menghitung, Bu. Menghitung. Masukkan Ini apa? nama. Nama. Kok nama? Iya, anak. Enggak, ini data kelompok. Berarti ukuran Kelompok 1 udah sampai mana? data masih bu. Oke, udah menghitung berarti ya? Ya. Ntar lagi langsung membuat proyeknya ya. Waktunya sudah Bu. Oh iya, sekarang sudah masuk jam istirahat ya. Karena tadi sudah saya cek juga pekerjaan kalian sudah hampir semuanya selesai untuk menghitung datanya dan sudah ada yang mulai membuat proyeknya. Jadi untuk proyeknya kalian kerjakan di luar pembelajaran, bisa di rumah teman, bisa kalian bertemu di sekolah lagi atau melanjutkannya ketika istirahat. Baik, mungkin sekian dari saya. Silahkan dipimpin berdoa. Gak apa-apa kelasnya dalam keadaan seperti ini. Ketua kelas langsung. Sebelum kita pulang, mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Di pertemuan terakhir kita di bab statistika, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat. Hasil presentasinya berupa apa? Berupa topik yang sudah kalian pakai, terus hasil pengelolaan data dan hasil penyajian datanya. Jadi sekarang saya minta kelompok 1 di sini nggak usah membentuk lingkaran, hanya kumpul sama kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Sekarang. Wes. Udah ya? Oke. Berarti sekarang kita langsung mulai presentasinya dari kelompok 1 dulu. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi cek sistem. Baik, bisa langsung dimulai kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu dengan topik ukuran lingkar kepala dari teman satu kelas kita, yaitu 12 siswa. Dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menentukan lingkar kepala dari ke-12 siswa tersebut.
53 dengan frekuensinya 2, 54 frekuensinya 1, 55 frekuensinya 1, 56 frekuensinya 4, 57 frekuensinya 1, 58 frekuensinya 1, dan 60 frekuensinya 1. Jadi total frekuensinya adalah 12 atau X sama dengan 12. Lalu di sini kita mencari meannya dengan cara X bar sama dengan sigma X dibagi 6. Diketahui X barnya adalah 660 dibagi N-nya adalah 12 sama dengan 55. Lanjut mediannya. Bisa Mbak Jatin jelaskan. Kemudian mediannya itu data ke-6 tambah data ke-7 dibagi 2. Data ke-6 adalah 56 dan data ke-7 sama 56. Jadi 56 juga tambah 56 dibagi 2 sama dengan 56. Kemudian moduskan nilai yang paling banyak. Jadi nilai yang paling banyak itu pada frekuensi yang terbanyak itu adalah 4 di nilai 56. Lanjut, di sini kami menentukan lingkar kepala dari ke-12 siswa itu dengan menggunakan kuartil, yaitu dengan rumus seperti ini. Mbak Iba bisa menjelaskan. Dengan rumus LPI sama dengan I per 4 N ditambah 1. Untuk I2-nya 2 per 4 dikali 12 tambah 1 sama dengan 2 per 4 dikali 12 sama dengan 6,5, sehingga didapatkan dari data ke-6. Sehingga I2 sama dengan 56 ditambah 0,5 dikali data ke-10 dikurangi data ke-9. 56 dikurangi 56 sama dengan menghasilkan 56,5. Kemudian I2-nya sama dengan rumus I2, I3-nya sama dengan rumus I2 menghasilkan 56,75. Kemudian I1-nya itu menghasilkan 53,25. Sehingga dari rumus kuartil ini kita mendapatkan 3 besaran, yaitu besar, medium, dan kecil. Yang besar yaitu I3 itu antara ukuran 57 sampai 60. Kemudian medium I2 itu antara ukuran 54 sampai 56, dan kecil I1 itu antara ukuran 48 sampai 53. Nah, ini adalah produk yang sudah kami buat atau yang kami selesaikan. Jadi di sini untuk membuktikan besaran ini atau cara ini cocok atau tidak, itu kita akan memanggil atau menunjuk teman kalian buat mencobanya. Yang pertama dari I1 Mbak Sela. Bisa ke depan. Silakan Mbak Sela maju ke depan. Jadi terbukti ya kalau misalkan Q1 itu benar atau pas di kepala Mbak Sela yang merupakan ranah dari Q1-nya. Lanjut untuk Q2 kita menunjuk Mbak Fitri. Bisa maju ke depan. Terima kasih Mbak Sela. Jadi di sini juga terbukti ya kalau misalkan di Mbak Fitri itu pas atau sesuai. Dari Mbak Fitri ini termasuk di Q2 dengan lingkar kepala 56. Lanjut untuk yang Q3 Mas Anang dengan lingkar kepala 60. Jadi kebukti juga ya kalau misalkan di Q3 itu kepala Mas Anang udah pas dengan ikat kepala yang kami buat.
Jadi untuk kesimpulannya, kan tadi rumusan masalah yang kami buat itu bagaimana cara menentukan lingkar kepala yang pas untuk ke-12 siswa. Nah, di sini kita udah mencoba tuh dari Q1, Q2, Q3 ternyata udah pas dan sesuai. Jadi cara yang kami gunakan itu udah sesuai atau udah efektif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kembali. Baik, di sini saya akan mengulangi sedikit ya pekerjaannya. Yang harus ada tadi adalah hasil pengolahan data dan penyajiannya. Di sini sudah lengkap dan tadi proyeknya juga sudah selesai. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kelompok 1 sudah memenuhi proyek pada materi statistika. Baik, selanjutnya dilanjutkan presentasi dari kelompok yang kedua. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Semangat kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama kami mendapatkan topik yaitu menentukan ukuran lingkar pergelangan tangan sebanyak 12 siswa. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara membuat ukuran gelang untuk setiap masing-masing siswa dengan masing-masing ukuran mereka. Yang pertama yaitu cara kita mengukur agar pas di ke-12 siswa, yaitu Kita menggunakan meteran ya alat bahannya. Bahannya itu kadang kertas karton dan di sini kita mendapatkan frekuensi ini. Yang ukurannya 13 itu frekuensi ada 3, yang 14 ada 3, yang 15 ada 3, yang 16 ada 1 dan 17 ada 2. Sama seperti di kelompok sebelumnya. Sama seperti di kelompok 1 kita juga menghitung Q1, Q2 dan Q3. Di sini untuk hasil akhirnya caranya sama ya. Untuk hasil akhirnya Q1 kita mendapatkan 13 cm, Q2 kita dapatkan 14,5 cm, Q2 kita dapatkan 14 cm, Q3 kita dapatkan 16 cm dan produk yang kita hasilkan itu gelang seperti ini. untuk menguji apakah gelang ini pas di kelompok Q1, Q2 dan Q3, kami akan memanggil setiap perwakilan dari ukuran Q1, Q2 dan Q3. Untuk Q1 bisa dari kelompok kami sendiri, dari Kak Anissa. Untuk Q2, untuk Q3 bisa dari kelompok 1 Mas Sofian. Untuk Q2 bisa Mbak Hovifa. Ini produk kami Q1, Q2, Q3. Ini produk yang kami hasilkan dari implementasi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, sebenarnya di sini pengumpulan datanya sudah ada. Cuma untuk pengelolaan data dan penyajiannya di sini masih kurang lengkap ya, karena nggak ada rumus seperti yang di kelompok sebelumnya. Cuma perhitungannya sudah benar dan sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini lengkap, tapi masih belum sempurna.
Baik, dari semua rangkaian proyek yang kita lakukan, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai pertemuan ketiga, sampai hasil presentasi kalian tadi, apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian hasilkan dari proyek ini? Siapa yang bisa mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu, Ya, silakan Mas Sofyan. bisa mewakili banyak ukuran, Bu. Baik, ada yang mau disampaikan lagi terkait pengukuran? Sudah cukup. Berarti kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan? Apakah statistika sebenarnya bermanfaat dari kehidupan kita? Dari statistika itu bermanfaat untuk membantu kita mengukur atau menentukan satu ukuran dari banyaknya ukuran. Jadinya sangat-sangat membantu. Mungkin cukup sekian materi statistika dan kita akan bertemu di tujuan pembelajaran yang kelima dan keenam. Jadi proyeknya sampai sini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.